Bakal beberapa konvensi internasional yang biasa kita hadirin di luar negeri, hari ini sudah memutuskan untuk dilakukan konvensi secara virtual. Gitu. Iya. Jadi kegiatan fisik juga terbatas ya Pak? Terbatas. Ya, semuanya pasti dalam proses beradaptasi sih Pak. Gitu ya. Jadi memang banyak laporan-laporan yang ketunda karena sebagian orang kantornya juga masuknya secara bergantian. Iya. Ada donasi-donasi juga laporannya bisa sampai 20. Ya, tapi kita maklumin karena memang pegawainya sudah masuknya sebagian-sebagian aja. Gitu loh. Tapi beransur-ansur semuanya mulai membaik dengan adanya sistem yang mau nggak mau mesti dirancang secara online. Jadi ini peluang ya teman-teman ya. Jadi Pak Edi bukan tergantung kita cara memandang aja Pak. Betul. Jadi Pak Edi hari ini punya kegiatan di bidang sosial, kemudian juga di makanan teman-teman sekalian dengan beberapa resto, dan juga sedikit banyak memberikan gambaran pada kita tekanan COVID ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Betul ya. Dan kita hari ini kumpul di sini, ini adalah satu peluang berkat yang seperti Pak Edi bilang tadi. Ya. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali ya, karena dulu kita menjalankan bisnis ini tuh betul-betul skala kecil ya teman-teman ya, karena kita bisnis online tapi kita jalankannya dengan offline. Iya, rata-rata dengan offline. Ya, jam biaya sangat besar Pak. Hari ini hemat biaya. Hemat biaya ya. Iya. Tiga hari lalu saya mencoba ada satu prospek yang memang tadi untuk ketemu secara offline. Bukan, tapi saya sudah lakukan tidak setahun tidak pernah melakukan itu, tapi saya pikir cobalah nostalgia dulu. Bukan merasakan kembali apa yang terjadi sebelum COVID itu. Dan ternyata menghadapi satu prospek aja kita harus menghabiskan waktu 4 jam. Dengan jam ya, dengan hati yang was-was lagi Pak. Yang mesti tutup pakai masker gitu kan. Iya. Jadi kemarin sempat mencoba-coba ke ini Citos Pak. Ternyata kita berangkat mau ketemu jam 5 berangkat jam 4. Oh gitu. Sampai pas-pasan 1 jam. Ya ngobrol-ngobrol, untung jam 7 diusir Pak. Kalau nggak diusir nggak pulang. Gitu ya. Diusir sampai rumah jam 8. Gitu Pak. Jam 8 sampai rumah ya. Ya, tapi tujuan saya memang bukan mau ketemu orang itu, tapi tujuannya adalah ingin melihat sebenarnya yang dulu kita cerita ke beberapa asosiat bahwa dulu kita melakukan hal yang susah, tapi kadang-kadang kan kalau kita hanya cerita mereka nggak percaya. Nah, jadi saya coba bernostalgia dulu. Iya. Dengan asosiat baru supaya ini dong. Pak Edi, berarti kesimpulannya apa yang menarik nih sebenarnya dari WFH ini menurut Pak Edi? Dibanding dengan yang dari awal kita belajar sejak Maret sampai sekarang semakin hari semakin menarik karena ya satu menghemat biaya, kedua kita bisa bekerja lebih banyak, gitu kan. Dengan 4 jam kita di online kita sudah bisa ngobrol sama 4 sampai 6 orang Pak. Ya, bisa bisa melakukan pertemuan beberapa kali ya dalam 4 jam. Bisa 3 kali. Iya, hemat biaya itu yang luar biasa Pak. Hemat biaya, betul. Dan yang terakhir kita tidak was-was gitu Pak. Ya seperti hari ini kita duduk di sini kan tanpa masker Pak. Tapi kalau di luar halangin. Iya. Jadi ya teman-teman, ini pengalaman Pak Edi semoga bisa membantu ya dari sisi pengusaha, pengusaha dan juga seorang berada di kegiatan sosial teman-teman sekalian, dan juga Lions Club ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman bisa dapat pandangan Pak Edi, dan Pak Edi hari ini Bapak Ibu sekalian sangat aktif menjalankan bisnis Talk Fusion teman-teman sekalian. Ya, oke. Pak Edi, makasih banyak ya buat sharingnya. Saya akan close kameranya. Ya. Oke, karena waktu terus berjalan, saya langsung aja ya teman-teman sekalian mengundang di sini Pak Risa. Apakah sudah masuk ya tadi Pak Risa ya? Saya bisa open kamera. Kemudian di sini ada Pak Marcel. Apakah saya bisa open kameranya? Kemudian ada Pak Rian Siang. Kemudian ada Pak Lukas. Kemudian di sini ada Ibu Eva ya. Kalau Ibu Eva berkenan saya bisa buka juga.
kemudian Bapak Eventis Purwoko ya. Oke, saya coba buka kameranya. Malam Pak Mario. Selamat malam Pak Risa. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Terima kasih sama-sama. Ya, jadi tidak perlu bayar tiket, Pak Risa sudah masuk ke dalam pertemuan kita, teman-teman sekalian. Ya, nggak perlu nyetir Pak. Ya, nggak perlu terjebak macet. Malam teman-teman semua, selamat malam seluruh Indonesia ya kan. Buka Pak Marcel. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Marcel. Saya akan buka. Malam Pak Marcel. Pak Lukas. Halo Pak Dani dari Papua. Apakah internetnya memungkinkan nggak ini? Ini malam. Malam Pak Lukas. Oke, Pak Lukas. Oke, siap ya Pak Dani ya. Saya akan open kamera Pak Dani juga. Pak Lukas, Pak Rian Siang. Malam Bu Eva. Malam semuanya. Bu Eva sudah siap ya tadi ya, sorry. Toto besi tulung. Siap. Bu Eva siap. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Pak Lukas dan juga Pak Riza Wibowo. Pak Bro Rian. Yes. Saya masih update. Pak Retnovo ya. Pak Lukas, apa kabar Pak? Baik, Pak. Guys, senyum dulu dong, senyumnya. Menggoda. Jangan ganggu Pak Lukas terus Pak. Ini naik lagi nanti dia nih. Iya, biar lebih bergairah hidupnya. Ceria kan gitu. Iya. Udah cetakannya gini, Pak. Sendiri. Aduh, katanya Pak Josim ada jurus menghilang. Malam Pak Mario, Pak Marcel, Pak Rian, Pak Lukas, Malam Bu Pak Eva. Reza. Malam Eva. Selamat Pak Lukas. Sabar ya teman-teman, saya panggil leader Anda dulu. Terima kasih kedatangannya leader-leader Anda yang hebat-hebat, teman-teman sekalian. Bisa datang tanpa harus nyopir ke sini teman-teman sekalian ya. Gak usah macet-macetan. Ini namanya disruption Bapak Ibu sekalian ya. Jurusan pertambangan minyak ya. Yang paling seru ya teman-teman sekalian ya, saya tuh melihat ya apa yang kita kerjakan ini sebuah disruption yang besar-besaran. Disruption yang besar-besaran. Maksudnya itu kalau kita melihat ya ramalan dari pelaku teknologi ya, pengusaha teknologi seperti Bill Gates atau Jeff Bezos, teman-teman sekalian, mereka mengatakan bahwa setelah pandemi berakhir, kegiatan terbang untuk dinas itu tetap tidak bisa kembali normal, bahkan berkurang 50% dari keadaan yang pernah terjadi, teman-teman sekalian. Bahkan bisa lebih, itu yang pertama. Kemudian perkantoran juga kena disrupt, Bapak Ibu sekalian, di mana perkantoran pun juga istilah perkantoran itu penyewa itu menurun, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan. Ke video conference, bayangkan. Nah, kita ini bersyukur sekali sebenarnya karena kita itu ada dalam kegiatan ini. Kalau misalnya hari ini orang belum terlalu suka dengan Talkfusion, ya tidak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi waktu Talkfusion terus meningkatkan fungsinya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini kan hanya masalah waktu, teman-teman sekalian. Benar ya? Iya, leader-leader Anda yang di depan ini, Bapak Ibu, senyum-senyum, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masa depan mereka cerah, Bapak Ibu. Tapi yang suka sinis-sinis, Bapak Ibu sekalian, itu karena lebih percaya hari ini, tapi tidak percaya masa depan. Gitu. Ya, katanya karena masa lalu sudah pernah terjadi, Bapak Ibu. Dan masa depan itu masih kabur, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi butuh yang namanya keyakinan dan iman, Bapak Ibu, untuk bisa melihat masa depan. Ya. Oke, saya mengundang Pak Dani ya, Pak Dani. Saya coba buka Pak Dani. Ini Pak Eko ini
belum bisa masuk nih karena lagi closing di overseas. Pak Dani, tolong chat lagi Pak Dani. Oke. Oke. Gimana nih Pak Riza? Pak Parian? Pak Eko, posting negara sebelah, kita baru posting tetangga sebelah nih. Gimana? Posting RW, Pak. Kita kampung sebelah nih, Pak, gimana? Siap, Pak Faisal. Ya kan? Siap. Kan kita baru mulai, Pak. Oh, baru sekali ya? Iya, kan kita baru mulai. Cuman Kata ya, Pak Rian, TikToknya sama, 150 ya, Pak. Saya sama dengan bule. Pak Rian WA, TikToknya sama. ya, betul. Halo Pak Dani. Selamat malam Pak Mario, selamat malam Iya, Pak Marcel, Pak Riza, Malam, Pak Dani. selamat malam Pak Riansyah, Selamat iya, malam, Pak selamat Dani. malam Bu Eva, ya. Malam Pak Dani. Selamat ya, Pak Dani, untuk prestasinya. Siap. Selamat Pak Dani. Selamat Pak Dani. Pak Riza. Ya. Nah, next VIP dapat lagi ya, gitu katanya Pak. Raja 4 Pak Dani, Raja 4. Iya Pak, biar makan papeda lagi Pak di Raja Ampat. Sama kakap merah Pak. Oke. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya kalau Pak Eko mungkin ini ya, saya nyusul aja ya, teman-teman sekalian ya. Jadi malam hari ini kita akan mendapatkan beberapa kabar bagus ya. Jadi kabar bagus itu beberapa, berarti bukan hanya satu, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman. Jadi kita akan mulai saja, Bapak Ibu. Saya malam hari ini akan meminta teman-teman semua yang ada di dalam layar ini, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa sama-sama terlibat dan memikirkan, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya bicarakan ini nantinya mungkin Anda bisa renungkan dan Anda bisa kumpul bersama dengan tim baru Anda. Ini yang hadir kan semuanya Silver and Top ya teman-teman ya. Yes. Nah, jadi yang belum qualified, mohon maaf, dengan kesadaran diri yang penuh untuk bisa nanti mendengarkan langsung di pengundang Anda, di upline Anda yang silver, Bapak Ibu. Dan untuk next pertemuannya, kita berharap teman-teman juga sudah qualified untuk silver, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi malam hari ini Anda perlu mencatat, Bapak Ibu, beberapa pemikiran yang mungkin bisa membuat Anda itu paham bahwa masa depan itu, Bapak Ibu, itu ada di dalam WFH sebenarnya. Ya, tadi ramalan kita sudah pernah singgung ya teman-teman sekalian ya. Ramalan dari pengusaha teknologi, teman-teman, itu mengatakan bahwa perkantoran dinas itu akan menurun lebih dari 50% walaupun setelah pandemik, Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar ngeri, Bapak Ibu. Berarti perusahaan penerbangan itu bisa mengurangi paruh pesawatnya untuk penumpang. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kenapa? Karena kargo barang-barang itu meningkat mungkin ya, karena orang pesan online. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin fungsinya berubah dari pesawat penumpang menjadi pesawat kargo, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda mau naik pesawat murah, kargo aja Bapak Ibu sekalian, pasti lebih murah karena hitungannya kilogram ya, Bapak Ibu. Jadi, nah kemudian Bapak Ibu, jadi malam hari ini kita akan mulai aja ya, teman-teman ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti saya tolong dibantu ya untuk memberikan beberapa penguatan yang sesuai dengan pengalaman Anda ya teman-teman ya. Siap. Ya. Oke, kita akan langsung mulai saja teman-teman. Pertama Bapak Ibu sekalian, judulnya kita pada malam hari ini adalah keterampilan skill di masa depan Bapak Ibu. Jadi teman-teman sekalian, setiap dari kita itu harus memiliki skill tambahan Bapak Ibu, bukan hanya satu skill Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sekolah Bapak Ibu, mereka akhirnya diminta untuk mengambil jurusan, misalnya jurusan akuntansi ya Bapak Ibu, jurusan psikologi, jurusan hukum Bapak Ibu sekalian, jurusan elektro Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, jurusan-jurusan itu adalah digunakan untuk Anda bekerja di suatu tempat. Nah Bapak Ibu sekalian, kendalanya adalah saat Anda punya satu skill ya, di saat itu Anda mungkin bisa hidup dengan baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu Anda sudah misalnya
skill Anda itu digantikan oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian, maka Anda akan terancam kehilangan penghasilan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Anda harus memiliki skill tambahan, seperti skill tambahan misalnya Anda bisa berbahasa Inggris, dan akhirnya Anda mengajar orang bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Anda keluar dari pekerjaan Anda, karena Anda digantikan oleh orang yang mungkin lebih muda atau oleh teknologi, Anda bisa punya skill baru yang bisa menyelamatkan penghasilan Anda, Bapak Ibu. Ini hanya sekedar contoh. Tapi hari ini, Bapak Ibu sekalian, pengajar itu terancam, Bapak Ibu sekalian, pengajar. Anda pahami atau tidak, Bapak Ibu, ternyata profesi dosen dan guru di masa depan itu akan hilang, Bapak Ibu. Ya, sama seperti profesi, minta maaf, Bapak Ibu sekalian, sama seperti profesi operator, kan hilang, Bapak Ibu sekalian. Profesi tukang parkir, kan hilang, Bapak Ibu. Nah, salah satu yang hilang nanti adalah profesi pengajar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa itu terjadi? Saya tidak perlu bahas malam hari ini, ya. Termasuk juga profesi dokter itu juga akan hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata ada alat scan kesehatan yang bisa Anda di-scan langsung keluar resepnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu gila banget, Bapak Ibu, ya. Gila banget di masa depan. Nah, teknisi mobil juga akan hilang, Bapak Ibu sekalian, karena digantikan oleh teknisi elektronik. Handphone kita kan perbaikannya itu tidak melibatkan oli, Bapak Ibu sekalian, minyak, Bapak Ibu sekalian, dan mobil listrik ke depan sudah tidak pakai oli, tidak pakai minyak. Jadi, teknisi mobil yang zaman sekarang itu akan hilang, akan digantikan oleh teknisi yang lain, Bapak Ibu. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita harus punya skill baru. Jadi dunia masa lalu itu sudah istilahnya perlahan-lahan, ini istilah Bapak Ibu ya, istilahnya bahwa dunia lama itu redup, Bapak Ibu. Semakin lama itu semakin punah, Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini muncul dunia baru, Bapak Ibu. Nah, yang kita ini bersyukur sekali sebenarnya. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya adalah kita itu memulai skill baru di dunia lama. Sekitar 7 tahun lalu, 6 tahun lalu. Kita sudah menjalankan, kita sudah mempraktekkan skill baru, keterampilan baru, tapi di dunia lama. Dan hari ini ternyata dunia berubah jadi dunia baru. Apa perbedaan antara dunia baru dan dunia lama? Sebenarnya sangat jelas sekali bahwa dunia lama itu menuntut semua fisik untuk menyelesaikan pekerjaan, Bapak Ibu sekalian. Menuntut fisik untuk melakukan banyak hal. Tapi ternyata di dunia baru, kita diminta untuk jaga jarak. Dan kita bisa menyelesaikan tanpa harus ketemu fisik, Bapak Ibu. Ya, kita lihat orang tua kita dulu ke bank, pasti antri di kasir. Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat meeting, harus tatap muka ketemu di kantoran. Tapi hari ini, Bapak Ibu, kita jarak jauh bisa meeting. Saya senang sekali di sini. Pak Dani di mana Pak Dani? Iya, halo Pak Mario. Ya, Pak Dani posisi di mana sekarang? Oke. Di Sorong, Papua Barat. Di Sorong. Pak Riza posisi di mana, Pak Riza? Jakarta, Pak Marcel? Surabaya. Pak Lukas? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, Pak Riza Jakarta Utara. Barat. Oke. Pak Rian? Utara, Pak. Utara. Kalau Bu Eva, saya di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di sini. Yang ketik terakhir, Bu Novi Amsterdam, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali. Jadi kita bisa ketemu dan kita bisa meeting, kita bisa tukar pikiran, kita bisa menerima ilmu, Bapak Ibu. Itu dari online. Ya, jadi hebat. Baik. Ia masih belum beralih. Tapi hari ini, ini benar-benar maha dahsyat buat saya, Bapak Ibu. Saya tidak nyangka, ternyata skill yang saya pelajari selama 7-8 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, membuat saya tidak terlalu sulit masuk ke dalam dunia baru, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyakkan orang itu belepotan, terkatung-katung, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam dunia baru, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus kehilangan gaji separuh, Bapak Ibu sekalian, mereka harus kehilangan omset separuh, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus membayar penuh di saat pendapatan mereka sedikit, Bapak Ibu sekalian. Operasional itu sudah tidak bisa dikurangin lagi, Bapak Ibu. Ya, saat ini beberapa perusahaan tidak bisa mengurangi operasional. Dan kita beruntung sekali hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita mengalami peningkatan yang luar biasa aktivitas online. Banyak orang bicara di depan laptop, dan kita hari ini
diberkati karena kita itu sudah disiapkan skill kita sejak 7 atau 8 tahun lalu. Nah, saat ini dunia baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jika impian Anda adalah financial freedom dan aset di puluhan negara after COVID-19, ya, maka WFH itu adalah jawabannya. Maksudnya apa? Keterampilan masa depan, keterampilan WFH itu adalah jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya. Jadi kalau saya tanya dengan Anda, berapa lama kita ini harus jaga jarak, Bapak Ibu sekalian? Walaupun hari ini vaksin sudah ditemukan, Bapak Ibu sekalian ya, tapi ada proses yang namanya vaksinasi ke seluruh penduduk di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa lama kita akan bersih dari COVID? Menurut saya bersih 100% dari COVID itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita hitunglah, ada kurang lebih sekitar 4-5 tahun ke depan, itu banyak sekali prediksi-prediksi dari badan-badan institusi yang bisa kita pakai, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa ini akan berlangsung sampai 4 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, saya tidak berbicara Anda kebal COVID, Bapak Ibu, tapi saya berbicara gimana kalau Anda itu jadi OTG-nya, keluarga Anda tidak kebal COVID. Ya, jadi kita tidak bisa berpikir diri kita sendiri, kita harus berpikir keluarga kita juga, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi keterampilan masa depan itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian begini, bekerja dari rumah itu memiliki banyak kelebihan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bekerja dari rumah itu memiliki banyak kelebihan. Nah, jadi kalau Anda perlu tahu, Bapak Ibu, di zaman dulu rata-rata rumah itu untuk tidur, Bapak Ibu. Rata-rata rumah untuk tidur. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anda pulang rumah, tidur, besok berangkat kerja. Jadi rumah untuk tidur, itu masa lalu. Tapi di masa depan, rumah bukan hanya untuk tidur. Oke? Nah, Bapak Ibu, rumah untuk apa? Ya, saya akan coba kasih gambaran sama Anda. Pertama, rumah bisa untuk yoga. Ya, rumah bisa untuk renang. Rumah bisa untuk olahraga. Rumah bisa kumpul keluarga. Rumah bisa untuk sekolah. Rumah bisa untuk kumpul koleksi Anda. Koleksi apa? Lukisan. Nah, koleksi mobil, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah itu bisa untuk menunjukkan Anda itu siapa, Bapak Ibu. Itu di masa depan. Jadi hari ini kalau saya sering bicara tentang dreams pada Anda, saya paling pertama mengeluarkan video rumah itu karena saya itu melihat ini sudah waktunya kita mengupgrade rumah kita. Begitu. Setuju ya? Setuju. Oke, Anda boleh saja bekerja work from home, Bapak Ibu, dan networking from home. Boleh. Dan kemudian di saat Anda nanti sudah sukses, Bapak Ibu, Anda punya grup di mana-mana, Anda akan mengunjungi grup-grup lain Anda, maka menjadilah yang namanya networking from anywhere, Bapak Ibu. Karena Anda sudah punya uang. Tapi Anda harus ingat, koleksi Anda kan harus simpan di rumah. Ya, Anda harus punya koleksi yang bisa simpan di rumah. Apa saja koleksinya? Kalau ibu-ibu koleksi tas. Kalau bapak-bapak mungkin koleksi mobil. Ya. Kalau Anda punya uang lebih, koleksi lukisan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda bisa banyak koleksi jam tangan Anda taruh di rumah, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah itu akan menunjukkan sesuatu tentang Anda, Bapak Ibu. Itu kedepannya. Ya, jadi saya percaya bahwa ini adalah impian masa depan orang-orang yang sukses secara finansial, yaitu memiliki rumah idaman. Betul. Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Nah, siapa yang hari ini pingin sekali punya rumah baru sesuai itunya, apa namanya, denanya sesuai dengan Anda punya, Bapak Ibu sekalian, terus juga kamarnya sesuai dengan yang Anda mau, ruang kerjanya sesuai dengan Anda mau, ruang olahraganya sesuai yang Anda mau, Bapak Ibu sekalian, ya, terus ruangan garasi mobilnya sesuai dengan Anda mau, Bapak Ibu, terus lemari-lemari penyimpanan tas-tas sesuai yang Anda mau, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian bagaimana Anda memanfaatkan kebun Anda yang suka berkebun, Bapak Ibu sekalian, wah itu luar biasa. Ruangannya bagaimana, luas atau sempit, Bapak Ibu sekalian, karena saya melihat hari ini banyak orang susah, Bapak Ibu sekalian ya, tinggal di rumah tidak nyaman, karena mereka tidak mempersiapkan rumah untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi rumah di masa depan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah rumah yang bisa menjadi tempat kerja dan bangun jaringan. Itu yang pertama. Kemudian rumah di masa depan adalah smart home, Bapak Ibu sekalian, ya, terkoneksi dengan internet segala macam. Kemudian rumah itu nyaman, aman, dan useful. Itu kedepannya, Bapak Ibu. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari kalau Anda
punya rumah yang masa depan banget Bapak Ibu ya. Nah, bekerja di rumah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Anda bisa bayangkan, jadi kelebihan dari bekerja dari rumah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu Bapak Ibu, saat saya menjalankan bisnis Stock Fusion, punya banyak keunggulan. Nomor satu, saya tidak perlu sewa kantor untuk memulai usaha. Saya tidak perlu menyewa stand untuk memulai usaha. Saya tidak perlu menyewa toko untuk memulai usaha. Nah, kemudian saya tidak perlu biaya transportasi Bapak Ibu sekalian untuk ketemu klien. Ngeri Bapak Ibu. Kemudian saya tidak perlu jauh dari keluarga Bapak Ibu sekalian, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Kemudian saya itu bisa memanfaatkan waktu untuk olahraga, tapi tidak menghabiskan waktu di jalan karena ingin mengunjungi proyek atau klien Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya tidak perlu biaya menginap lagi untuk bekerja. Kemudian saya tidak perlu membayar biaya meeting Bapak Ibu sekalian. Karena waktu transportasi ketemu orang di hotel pasti kan ada biaya meeting. Jadi kos yang kita sebutkan sama Anda, kos transportasi Bapak Ibu sekalian, kos biaya menginap di hotel, kos biaya meeting Bapak Ibu sekalian, kos sewa kantor Bapak Ibu, itu semua tidak ada hari ini. Ya, tidak ada. Kalau Anda mengerti jalankan bisnis Stock Fusion itu luar biasa. Dan saya masih aneh saja ada orang yang sudah masuk ke dalam bisnis yang modern, less cost Bapak Ibu, minimum cost, high income, tapi masih mau punya kegiatan di tempat lain yang cost-nya itu tinggi. Harus nyewa inilah, harus nyewa itulah Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin punya banyak alibi untuk bantu supaya lapangan pekerjaannya muncul apa segala macam. Menurut saya sih Anda bisa melakukan dengan cara yang berbeda kalau Anda sudah punya cukup uang Bapak Ibu sekalian. Ya untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan benar Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah masa depan banget Bapak Ibu. Jadi bekerja dari rumah, mulai sekarang kita harus menginstall pikiran kita. Walaupun hari ini Anda tidak bisa meramal banyak hal, Bapak Ibu sekalian, apa bisnis masa depan yang terbaik, tapi satu hal yang Anda harus tahu bahwa ke depan, rumah bukan hanya untuk tidur. Ini harus Anda tahu, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini kalau Anda punya uang, Bapak Ibu sekalian, Anda belum punya uang, atau Anda sudah punya uang, mungkin dari meeting ini, Bapak Ibu, saya berbicara dengan ribuan orang, ya mungkin hanya ada sekitar 5% atau kurang. Ya, tapi yang lainnya menurut saya masih belum. Betul ya? Nah, hari ini saya sudah tinggal di rumah saya, Bapak Ibu. Ini area rumah saya ini luasnya 1.200 meter. Tapi saya itu punya rumah yang jauh lebih besar, Bapak Ibu sekalian, yang lebih homey, yang lebih useful lagi, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena menurut saya kita harus punya mimpi yang besar dalam bisnis ini, karena kita berada dalam bisnis teknologi dan punya aset di puluhan negara. Jadi saya ngapain takut kalau saya mengupgrade rumah saya ukuran 2 kali lebih besar. Bapak Ibu sekalian, Anda silakan mengupgrade rumah Anda dengan ukuran 5 kali lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Silakan, 2 kali lebih besar, 3 kali lebih besar. Kita bisa melakukannya dari sini, Bapak Ibu. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini dia, Bapak Ibu sekalian. Kita berbicara tentang networking from home, Bapak Ibu. Jadi, networking from home, Bapak Ibu, ini adalah istilah yang mungkin bisa lebih leverage income Anda. Jadi kenapa banyak orang tidak suka dengan WFH, work from home? Karena ternyata work from home itu mereka pendapatannya berkurang sekali, Bapak Ibu. Dan pekerjaan mereka bertambah. Jadi yang saya tahu, saya dapat cerita ini dari Parisa juga dan dari teman-teman yang lain. Nah, tapi kalau dilihat Bapak Ibu, kenapa kita happy hari ini menjalankan bisnis ini? Karena kita bukan work from home, tapi kita networking from home. Nah, yang dimaksud dengan networking from home adalah Anda membangun aset-aset Anda dengan menggunakan jaringan bisnis, menggunakan online, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa networking from home. Nah, Bapak Ibu, setelah Anda punya fondasi bisnis itu kuat, Bapak Ibu, tersistem dan terduplikasi, Anda bisa mengunjungi tim dimanapun. Ini tadi saya sudah bahas. Dari penghasilan Anda, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa terbang ke sana-sini. Inilah yang disebut dengan Anda networking from anywhere, Bapak Ibu. Nah, jadi saya percaya ke depan Bapak Ibu sekalian, karena bisnis kita sudah settle, ya. Saya sedikit cerita pada Anda, Pak Josia itu pergi ke Bali, Bapak Ibu sekalian, ya, naik lewat darat, Bapak Ibu, berdua sama istrinya. Nah, ini seperti perjalanan bulan madu, Bapak Ibu, untuk mengunjungi, untuk menghadiri pernikahan di
namanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi menariknya adalah Pak Joshi itu melakukan kebiasaan meeting rakor pagi itu setiap hari, Bapak Ibu. Jadi dia rakor pagi, berhenti di kota A, nginap 1 malam, rakor. Nah, ini kan namanya networking from anywhere, Bapak Ibu. Yes. Ya. Handphone tidak mati, Bapak Ibu. Online 24 jam, Bapak Ibu sekalian. Rakor tetap jalan, Bapak Ibu sekalian. Bantu tim tetap jalan, Bapak Ibu. Wah, ini kan istimewa sekali, Bapak Ibu. Nah, saya percaya nanti ke depan kita itu bisa networking from anywhere. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita punya grup besar. Betul. Kalau Anda punya aset di puluhan negara, mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, ya mau tidak mau, Anda akan pergi ke negara A, negara B, bertemu dengan keluarga bisnis Anda di sana, kemudian Anda menginstall pemikiran-pemikiran yang jauh lebih besar, Bapak Ibu sekalian, Anda memberikan mereka visi, Anda memberikan mereka hubungan relationship yang lebih kuat, Bapak Ibu sekalian, Anda pindah-pindah, dan mereka melihat bagaimana Anda bekerja itu, ternyata Anda itu bekerja sambil liburan, Bapak Ibu sekalian. Atau liburan sambil bekerja, saya tidak tahu. Kira-kira mana yang lebih enak didengar? Anda bisa lakukan dua-dua itu. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Anda bisa liburan sambil bekerja. Kenapa Anda bisa liburan sambil bekerja? Karena Anda tidak dikejar oleh ceklok kantor, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa banget, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan ceklok kantor. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya supaya Anda itu bisa memiliki grup yang besar, produktif, Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana kita itu bisa memiliki grup yang besar dan inilah kesederhanaan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, tujuan saya ajak kumpul dengan Anda selain memberikan kabar gembira, saya ingin men-sharingkan pada Anda tentang bagaimana caranya Anda meningkatkan produktivitas di dalam grup, yaitu grup Anda itu betul produktif, betul-betul setiap minggunya Bapak Ibu itu bisa mencetak grup-grup baru, terus berkembang Bapak Ibu sekalian, dan duplikasi Bapak Ibu itu terjadi. Tentunya ini membuat Anda punya income itu datang dari berbagai macam sumber. Aset Anda itu muncul dari mana-mana. Nah, jadi kata kuncinya adalah sederhana. Hari ini Anda sudah sering mendengarkan kata sederhana, tapi coba saya menjelaskannya supaya Anda lebih paham apa itu yang dimaksud dengan sederhana dalam bisnis ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu sekalian ya, jadi ingat kata kuncinya Bapak Ibu, grup Anda jauh lebih produktif. Ya, saya ingin Anda punya grup yang produktif. Grup yang produktif itu datang dari pemimpin yang benar-benar produktif sebenarnya. Ya, jadi kalau pemimpin sudah produktif, grupnya pasti produktif, Bapak Ibu. Ya, itu tinggal tunggu waktu aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi gimana sih caranya, Bapak Ibu? Begini, kalau sederhana itu berarti kita tidak perlu mengembangkan cara yang rumit, karena kita berfokus. Jadi gini, kita tidak perlu mengembangkan cara yang rumit. Nah, karena sebenarnya dalam network marketing itu kita hanya berfokus pada dua hal, rekrut dan mimpin. Jadi Anda harus paham dulu nih, ya, bahwa Anda tidak boleh mengembangkan cara yang rumit, ya. Jadi pilihlah kesederhanaan, bukan kompleksitas, Bapak Ibu. Yang sesuatu hal yang rumit, Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu. Kemampuan terpenting menjadi produktif dan memiliki tim yang produktif adalah kemampuan membuat pro jadi silver. Jadi, saya akan bahas hal ini secara sederhana sama Anda supaya Anda paham, Bapak Ibu. Nah, jadi kita diri daripada hal-hal yang sifatnya materi. Itu sederhana. Ini berarti Anda harus mengingat kembali, kalau saya bicara tentang sederhana, ini contoh, tampilan yang sederhana. Tampilan yang sederhana itu berarti Anda lebih menghargai diri Anda sendiri ketimbang materi yang Anda tempelkan ke badan. Itu kesederhanaan. Bapak Ibu, kalau Anda bisa memaknai ini, saya percaya siapapun yang Anda sentuh, Bapak Ibu sekalian, kepercayaan dirinya itu bangkit. Gini Bapak Ibu ya, orang join pada kita itu karena orang percaya dengan Anda. Nah, tetapi orang itu sukses karena dia percaya dengan dirinya. Gitu. Jadi ini hal yang perlu Anda pahami, bahwa saya bisa menjadikan orang karena orang itu percaya pada pengundang. Nah, tapi orang itu bisa sukses bukan karena pengundangnya,
tapi karena dia percaya dengan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Karena percaya diri, Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat orang itu Nyalis. Ini saya belum membicarakan skill yang lain, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah, jadi kita mulai berpikir, sederhana itu apa sebenarnya? Sederhana itu berarti Anda menghargai diri Anda ketimbang materi yang tempel ke badan Anda. Gitu. Jadi kalau saya melihat prospek Bapak Ibu sekalian, saya tidak melihat dia itu siapa, saya melihat dirinya, Bapak Ibu. Baru saya bangkitkan kepercayaan dirinya, Bapak Ibu. Kalau ada barang yang menempel pada Anda, dan Anda menjadi percaya diri, berarti percaya diri Anda itu datang dari materi. Kalau Anda itu tanpa memasang pernak-pernik yang cantik, Bapak Ibu, yang bagus, Anda sudah percaya diri. Nah, ini berarti percaya diri datang dari dalam, Bapak Ibu sekalian. Jadi percaya diri itu datang dari dua sumber sebenarnya, ya. Yang pertama dari eksternal, yang kedua itu dari internal. Nah, sebenarnya percaya diri yang benar itu adalah datang dari internal. Gitu, bukan datang dari eksternal, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kesederhanaan ini, Bapak Ibu, jadi waktu Anda melihat orang menggunakan pernak-pernik baru dia percaya diri, di saat dia tidak menggunakan pernak-pernik dia tidak mengalami percaya diri. Nah, ini berarti ada yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Harusnya karakter yang benar adalah, fondasi awalnya adalah Anda percaya diri tanpa dan dengan materi apapun. Harusnya seperti itu. Tanpa dan dengan materi apapun. Nah, kalau ini sudah Anda pahami, Bapak Ibu sekalian, berarti kalau Anda menambah materi, misalnya Anda menambah pernak-pernik seperti jam tangan, Anda menambah materi misalnya seperti handphone, Anda menambah sepatu lebih baik. Ini akan membuat Anda mengalami peningkatan percaya diri yang luar biasa, tapi sebenarnya ini hanya dukungan, bukan yang utama, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, mungkin kita banyak kekurangan untuk memulai. Jadi Anda harus pahami bahwa setiap orang punya kekurangan untuk memulai. Saya pun juga punya kekurangan di saat memulai di sini. Nah, contohnya, kita tidak bisa menguasai presentasi. Kita tidak punya modal. Ini kan kekurangan. Kita tidak mampu bicara dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ini kan kekurangan. Semua orang yang memulai bisnis ini itu punya kekurangan. Setuju ya teman-temannya? Nah, siapapun itu pasti punya kekurangan. Nah, kita mulai dengan diri kita. Walaupun kita tidak menguasai presentasi dengan baik, kita tidak punya cukup modal, tapi Anda harus ingat bahwa kita punya satu modal yang datangnya bukan dari materi. Nah, modal kita itu adalah kita punya kenalan. Siapapun di dunia ini punya kenalan, Bapak Ibu. Kemudian, kita punya keberanian. Keberanian itu bukanlah materi. Itu pemberian pada semua orang dari Yang Maha Kuasa. Nah, kita punya pendamping. Daripada Anda fokus pada kekurangan Anda, fokuslah pada kelebihan Anda. Kelebihan Anda punya kenalan. Kelebihan Anda punya keberanian. Kelebihan Anda punya pendamping. Kelebihan Anda punya keyakinan. Kelebihan Anda mau belajar dan bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Kelebihan Anda dapat mengendalikan diri Anda. Ya, Anda yang mengendalikan diri Anda. Misalnya Anda mendapatkan satu tantangan. Respon Anda itu tidak negatif dengan tantangan itu. Oh, Anda bilang ini adalah ujian. Ujian kan tantangan, Bapak Ibu. Nah, tapi ada yang menganggap tantangan sebagai batu sandungan, bukan batu loncatan. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi, waktu saya presentasi seseorang, Bapak Ibu sekalian, kita harus memfokuskan pada kelebihannya. Kalau kita memfokuskan pada kelebihannya, otomatis dia bilang, oh iya, kalau saya punya uang ini kendala sementara. Nah, karena saya punya kenalan untuk saya pinjam uang. Gitu. Kalau saya itu tidak bisa bicara, itu kendala sementara. Karena saya mau mengembangkan diri. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa bisnis ini itu berkembang kalau Anda sederhana. Kalau Anda sederhana. Ya, kalau Anda tidak sederhana, Anda tidak bisa berkembang, Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh ini ya. 2 orang tipe yang tidak sederhana dan sederhana, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa lihat karikatur di sebelah kiri, saya gambar, Bapak Ibu sekalian. Orang bertanya, apa yang sedang kamu lakukan?
Dia bilang, saya sedang mempelajari resep ilmu 4 tahun. Resep ilmu 4 tahun itu adalah apa? Ya resep untuk jadi sarjana. Nah, dia mencampur sebuah adonan, tepung, gula, garam, telur, susu, untuk mendapatkan satu produk, Bapak Ibu sekalian ya. Produk yang bagus, Bapak Ibu. Dan dia berpikir bagaimana caranya dia menjual produk itu, dan mendapatkan keuntungan $300. Atau mungkin, dia itu harus menguasai, menguasai hal yang sangat rumit, untuk mendapatkan $300 per bulan. Berapa dia menguasai skill itu? 4 tahun. Ya, karena saya dulu kuliah itu, Bapak Ibu, kalau lulus itu 4 tahun. Ya. Anda bisa bayangkan. Nah, tapi yang berbeda di sebelah, Bapak Ibu, dia berpikir sederhana. Nah, temannya tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dia bilang, saya membuatnya sederhana. Apa itu? Ngopi online. Ternyata dapat $300 per hari. Anda bisa bayangkan. Ini kan Yang satu tuh untuk dapat ya, yang satu dapat $300 itu butuh waktu 4 tahun loh. 4 tahun. Ngeri loh. 5 tahun. Nah, kalau $300 itu rupiahnya berapa ya? 14.000 kali dengan $300. 4.200.000. Benar ya UMR ya segini ya? Bapak Ibu. Jadi saya pikir-pikir ya, oke lah, saya ditolak orang habis-habisan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari, saya ditolak orang setiap hari, Bapak Ibu. Tapi ternyata di dalam 30 hari saya berhasil closing 2. Nah, saya bisa dapat lebih dari $300 loh. Betul ya? $410 loh. Betul ya? Nah, Bapak Ibu, jadi menurut saya, walaupun saya dapat $300 dari cara ditolak orang banyak, tapi ada perbedaan loh. Kenapa? Karena di $300 saya itu bisa terjadi yang namanya multiplikasi loh. Nah, kalau di $300 yang lain, yang sebelah situ, itu bisa duplikasi. Karena bersifat... Nah, jadi bulan pertama, saya mungkin pendapatannya sama dengan orang yang punya pendapatan pasti. Nah, tapi mereka pasti sama setiap harinya, setiap bulannya. Kalau saya beda, Bapak Ibu. Setiap harinya berubah. Pendapatannya menjadi lebih besar. Kalau saya terus memperdalam. Gitu. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mengajak, merekrut, bukan hal yang sulit, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nah, sekali lagi, saya katakan sama Anda. Mengajak atau merekrut bukan hal yang sulit. Maksudnya, bukan menuntut keahlian orang hebat. Nah, atau pengalaman hebat, atau jabatan yang hebat, atau sekolah yang hebat. Ini adalah tentang ada yang mau dan ada yang tidak. Sebenarnya tentang hanya ada yang mau dan yang tidak. Jadi ini begini Bapak Ibu ya, orang jabatan tinggi, orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang punya pengalaman hebat, Bapak Ibu sekalian, itu bukan berarti dia akan jauh lebih sukses, Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau dia dia terlalu pintar Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang itu takut berbuat salah, Bapak Ibu. Anda tahu ya, penyakitnya orang terlalu pintar itu adalah takut berbuat salah. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak manusia takut berbuat salah? Karena kita dinilai di sekolah dulunya berdasarkan berbuat benar. Nah, kalau Anda berbuat benar 10-10-nya Anda dapat nilai 100. Nah, jadi Anda takut berbuat salah. Semakin banyak Anda salah, Anda semakin dikatakan bodoh. Padahal Bapak Ibu sekalian di sini kita nggak karu-karuan Bapak Ibu, ditolak orang, berbuat salah berkali-kali loh. Nah, kalau kita berbuat salah berkali-kali ya kita fine aja, kita nggak takut untuk ditolak orang Bapak Ibu. Jadi perkara merekrut, perkara itu perkara yang mengerikan. Ini bukan satu skill yang hebat dibutuhkan, bukan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tentang ada yang mau dan tidak. Jadi kalau Anda bisa mengabaikan penolakan, Bapak Ibu, Anda akan semakin banyak kesempatan kerjasama dengan orang. Begitu. Ya, kita akan semakin banyak mengalami bekerja sama dengan orang. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Anda tetap sederhana, Bapak Ibu? Ya, saya akan coba buka langsung. Bagaimana sih caranya Anda supaya tetap sederhana, Bapak Ibu? Pertama, lakukanlah hal-hal yang mudah dan jelas. Bapak Ibu, lakukan hal-hal yang mudah dan jelas, Bapak Ibu. Begini, pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Mengapa yang lain tidak berhasil merekrut 2? Mengapa
orang lain tidak berhasil merekrut 2? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena mereka tidak mengundang sesuai komposisi. Gitu. Kalau mereka mengundang sesuai komposisi, pasti dapat 2. Buat sederhana, Bapak Ibu ya. Jadi, sebelum orang itu bilang susah, Bapak Ibu sekalian, dia harus mulai bertanya, berapa orang yang dia undang. Menurut penelitian, Bapak Ibu sekalian, orang yang membicarakan bahwa dia tidak bisa, dia sulit, Bapak Ibu, setelah diteliti, Bapak Ibu, dia belum pernah mencoba, rata-rata. Nah, susah. Pernah nggak ketemu dengan prospek yang ngomong susah? Pernah nggak ketemu dengan orang yang mengatakan, susah. Nah, kenapa dia mengatakan susah? Bapak Ibu, setelah diselidiki, pernah nggak dia coba? Dia belum pernah nyoba, tapi dia sudah ngomong susah. Nah, jadi penelitian mengatakan bahwa kebanyakan orang yang mengatakan susah tidak pernah mencoba. Hanya sedikit orang yang mengatakan susah dan pernah mencoba. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa mereka tidak bisa mengatasi tantangan? Mereka tidak mengembangkan diri. Ini Anda coba pahami baik-baik. Karena mereka tidak mengembangkan diri. Kalau mereka bisa mengembangkan diri, semula itu kan dikatakan tantangan. Tapi waktu Anda semakin dewasa kan itu bukan tantangan. Contoh, waktu Anda kali-kalian bagi-bagian. Rumus Pitagoras, Bapak Ibu. Waktu Anda masih SD, itu kan tantangan. Tapi waktu Anda sudah jadi sarjana, itu kan bukan lagi masalah, Bapak Ibu. Jadi apa yang dulunya masalah, Bapak Ibu sekalian, di saat Anda sudah lebih dewasa, mungkin itu bukan masalah lagi, Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka tidak bisa mengatasi penolakan atau tantangan masalah? Mereka tidak bisa mengatasi masalah karena mereka tidak mengembangkan diri, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang itu kita terlalu banyak keluar dari topik kita, padahal masalah utama dia adalah dia kurang komposisi aja. Nah, kalau dia lengkap komposisinya, pasti keluar 2. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengundang, mau dapat 2 misalnya, ya, Anda ngundang 1 nggak join, Anda ngundang 2 nggak join, Anda ngundang 10, Bapak Ibu sekalian, join 1. Gimana caranya Anda dapat 2? Ya, komposisinya aja diperbaiki, ngundang 20, pasti dapat 2. Itu bicara komposisi. Ini bukan satu rumusan yang harus ada sekolah di Harvard dulu baru dapat. Enggak. Ini tidak perlu sampai Anda tuh jadi profesor dulu baru dapat. Ini tidak perlu jadi seorang punya ratusan pengalaman baru dapat, tidak. Ini adalah tentang Anda masa bodoh dengan penolakan, Anda selesaikan lebih cepat, siapa yang menolak, Anda akan dapat orang yang setuju. Jadi ini adalah untuk rumusan mendapatkan 2, Bapak Ibu. Jadi dari teori inilah yang membuat saya setiap harinya bisa dapat $300, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, kan Anda mau dapat $300 setiap hari kan, Bapak Ibu? Anda mau produktif kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka tidak memiliki motivasi? Ya, jawabannya sederhana, karena mereka tidak memiliki impian. Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, percaya saya Bapak Ibu, ya, percaya omongan saya Bapak Ibu, ya. Tidak ada orang yang tidak termotivasi Bapak Ibu. Ya, kalau memang dia itu punya impian. Kalau dia punya impian, dia pasti termotivasi. Semua orang akan termotivasi Bapak Ibu, ya, kalau dia punya impian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, Anda ingin punya rumah lebih besar. Impian Anda adalah rumah. Betul Bapak Ibu, impian Anda adalah rumah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang membuat impian itu benar-benar impian Bapak Ibu, kalau ada why di balik rumah itu. Kenapa kamu harus punya rumah itu? Oh ya, karena saya mau ada ruang belajar untuk anak saya. Karena saya tahu hari ini, orang untuk sekolah ke Amerika tidak harus pergi ke Amerika loh. Orang mau sekolah di Australia tidak harus ke Australia loh. Mereka bisa sekolah online saat ini. Gitu. Jadi mereka harus punya tempat belajar yang mendukung, Bapak Ibu sekalian. Nah, baiknya aktivitasnya sendiri sulit Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi lakukan hal-hal yang mudah. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang bertanya pada saya, Bapak Ibu, sebentar. Jadi ada yang bertanya begini. Bertanya pada saya bahwa apakah saya bisa sukses? Jadi mari kita melakukan hal-hal yang mudah. Kalau Anda mau sukses, mari kita lakukan hal yang mudah. Begini, prospek bertanya begini, apakah saya bisa rekrut suatu saat? Ini kan pertanyaan dasar. Apakah saya bisa merekrut nggak suatu saat? Kalau prospek ini tanya. Jadi mungkin prospek ini lebih banyak menjelaskan, oh ini belum dibutuhkan, oh ini belum
cocok, oh ini begini, oh ini begitu, Bapak Ibu. Benar sih, kita dengar dia ngomong, tapi jangan masuk ke topik mereka. Kita harus berusaha masuk ke topik kita. Topiknya apa? Pertanyaannya begini, oke, kamu melihat segala macam bentuk kekurangan itu, ya. Tapi saya percaya kalau fungsinya ditingkatkan perlahan-lahan, cepat atau lambat, orang akan menerima itu. Apalagi kita di sini bukan hanya sebagai customer, kita akan menjadi pemilik bisnis dalam hal ini. Nah, jadi apakah saya bisa merekrut? Jawabannya begini. Pertanyaannya begini, apakah kamu bisa mengundang 20 orang? Kan jawabannya di situ. Kalau dia bilang bisa, berarti bisa rekrut, Bapak Ibu. Dia bisa rekrut 2. Nah, jadi ini adalah hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah saya bisa memiliki grup yang besar? Nah, saya bilang, kalau kamu bisa merekrut 2, kamu bisa nggak mengajarkan cara merekrut 2 di tim kanan dan kirimu? Oh bisa, berarti kamu akan punya grup yang besar karena akan terberikan. Ini kan hal-hal sederhana. Setuju. Nah, pertanyaannya, apakah saya bisa sukses, Bapak Ibu? Nah, oke. Sukses ini ukurannya beda-beda, Bapak Ibu ya. Nah, tapi mari kita bicarakan sukses finansial misalnya ya. Saya tidak berbicara sukses yang lain, tapi kita bicara sukses finansial. Pertanyaannya begini, apakah Bapak atau Ibu bisa merekrut 2 dalam 1 bulan? Oke, saya coba kasih pertanyaan yang lanjutan. Apakah Bapak atau Ibu bisa merekrut 10 dalam waktu 1 tahun? Itu pertanyaannya. Nah, jadi kan dia tanya, apakah saya bisa sukses? Nah, pertanyaan ini kan kita membuat dia kondisi bertanya. Kan begini Bapak Ibu, kenapa orang itu tidak join? Karena dia ragu, Bapak Ibu. Ragu, saya bisa atau tidak? Saya bisa sukses apa tidak? Ini kan ragu namanya Bapak Ibu. Nah, sekarang Anda harus tanya begini. Nah, apakah Bapak Ibu bisa merekrut 2 dalam 1 bulan? Oke, kalau pertanyaannya kurang cocok, apakah Bapak bisa merekrut 10 dalam waktu 1 bulan? Kenapa saya pakai analogi 2 dan 10? Ya, karena begini Bapak Ibu. Waktu saya bicara tentang multiplikasi 2, Bapak Ibu sekalian,